Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat dan karunia, baik nikmatnya dan karunia-Nya yang berupa kesehatan dan juga kesempatan. Akhirnya pemirsa sekalian masih bisa melihat ataupun menonton materi yang akan kita sampaikan, yaitu materi PAI bab 1 yang berjudul Aku Selalu Dekat Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya siswa-siswi di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan yang ada di seluruh Indonesia. Materi PAI ini berisikan tentang Al-Asmaul Husna. Pemirsa sekalian, siswa-siswi SMA dan SMK sederajat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bermacam-macam cara. Ada cara yang pertama, yaitu dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan saat bagaimanapun keadaan kita. Allah dekat kepada kita bukan berarti apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah dekat kepada kita berarti kita harus sadar bahwa kita pasti selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus dijaga. Kita jaga diri kita agar terjaga pula hati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip. Pemirsa sekalian, manusia memang mahallul khata' wan nisyan, tempatnya kesalahan dan juga lupa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap bani Adam, setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik di antara mereka yang selalu atau pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Pemirsa sekalian, Al-Asmaul Husna bukanlah sembarang nama. Al-Asmaul Husna berasal dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama al-asma. Al-asma yaitu jamak daripada al-ismu yang berarti nama. Al-asma berarti nama-nama. Al-husna berarti yang baik atau yang indah. Disimpulkanlah bahwa al-asmaul husna berarti nama-nama yang begitu indah.
Pemirsa sekalian, khususnya siswa dan siswi SMA dan SMK sederajat, ada 99 al-asma'ul husna, dan semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang baik tadi, nama-nama yang indah tadi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah-indah, nama-nama yang baik-baik, maka berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama yang baik tadi. Kadang kita menyebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kadang kita hanya menyebut Ya Allah. Di dalam zikir kita kadang menyebutkan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Kalau lebih sering kita sebutkan nama-nama yang indah itu, berarti kita sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita mengakui keesaan Allah, mengakui kebesaran Allah, mengakui keagungan Allah. Insya Allah, Allah dekat dengan kita, kita pun dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis qudsi yang mengatakan, hadis qudsi itu adalah perkataan Allah, namun dinyatakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa in taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Artinya, aku tergantung prasangka hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mengingatku, maka aku akan ingat kepadanya. Dan apabila dia selalu dekat denganku, aku pun akan selalu dekat dengannya. Kalau dia mendekatiku sebanyak 1 jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sebanyak 1 hasta, kata Allah. Apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sebanyak 1 hasta, aku pun akan mendekatkan diriku kepadanya selayaknya orang melentangkan tangan. Apabila ada hambaku yang datang kepadaku dengan cara berjalan kaki, niscaya aku pun akan datang kepadanya dengan cara berlari-lari kecil. Pemirsa sekalian, khususnya siswa-siswi SMA dan SMK sederajat, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan yang kita buat, yang mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah walaupun Allah sudah dekat dengan kita. Apabila kita
melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka begitu mudah bagi Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan. Coba kembali kita kepada surat Al-Fatihah yang mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami menyembah, dan hanyalah kepadamu kami mohon pertolongan. Diletakkan kata-kata na'budu, baru setelah itu diletakkan kata-kata nasta'in. Kita harus tahu siapa subjek di situ. Siapa yang na'budu, siapa yang nasta'in. Kalau subjeknya adalah manusia atau kita semua, maka kita harus meletakkan na'budu. Setelah itu kita meletakkan nasta'in. Apa maksud dari peletakan na'budu kemudian diletak pula nasta'in? Na'budu berarti menyembah, nasta'in berarti memohon pertolongan. Kalau kita mau minta tolong kepada Allah, ternyata ada persyaratannya, yaitu na'budu. Kita sembah dulu Allah, beribadah dulu kita kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi itulah maksud daripada peletakan kata-kata na'budu. Setelah itu diletakkan kata nasta'in. Kapan kita bisa meminta? Dan apa yang kita pinta cepat atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa surat, yaitu di dalam Al-Quran, ternyata waktu yang bagus untuk bermunajat, bermohon kepada Allah, di dalam 2 surat tersebut ada satu waktu yang paling mantap, paling bagus, yaitu satu waktu wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian di ayat lain wa yastaghfiruna bil ashar. Ternyata waktu yang hebat, waktu yang mantap untuk bermunajat kepada Allah, untuk meminta kepada Allah adalah di waktu sahur sebelum fajar tiba. Oleh karena itu disunnahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Wa'bud rabbaka wan nasu niyam. Kita mau menyembah Allah, sedangkan saat itu manusia yang lainnya sedang dalam keadaan tertidur. Itu hebat. Itu juga termasuk di waktu sahur. Bagi pemirsa sekalian, khususnya siswa dan siswi SMA dan SMK sederajat, tidak mungkin bisa kita jelaskan satu persatu materi kita yang berisikan tentang Al-Asmaul Husna, nama Allah yang begitu indah. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya di rumah kalian masing-masing. Berdoalah dengan apa yang bisa kalian panggil nama Allah. Ambillah dari salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, dan salah berapa daripada nama-nama Allah yang indah-indah tersebut. Mudah-mudahan materi yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya,
sehingga hikmahnya bisa membimbing kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.